Shalom, perkenalkan nama saya Melania Fidirepi dari mahasiswa IAKN Manado dengan program studi pendidikan agama Kristen kelas D. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran pendidikan agama Kristen Budi Pekerti kelas 10. Namun, dalam pembelajaran ini saya mengambil tentang model pembelajaran kooperatif. Ada yang tahu nggak sih model pembelajaran kooperatif itu bagaimana? Nah, model pembelajaran kooperatif atau sering disebut dengan cooperative learning merupakan metode pembelajaran yang menggunakan bantuan teman sebaya dalam proses belajar. Biasanya guru membentuk kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anggota 4 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda ataupun berpasangan. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Yang kedua, menyajikan informasi. Yang ketiga, mengorganisir siswa ke dalam kelompok belajar. Yang keempat, membantu kerja kelompok dan belajar. Yang kelima, evaluasi. Yang terakhir, memberikan pengakuan atau penghargaan. Kita masuk dalam materi, yaitu menjadi manusia yang bertanggung jawab dalam Alkitab. Adapun bahan Alkitab dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 13, Hakim-Hakim 13 ayat 16, Nehemia 21 ayat 7 dan Matius 25 ayat 31 sampai 46 dan Lukas 10 ayat 31 sampai 37. Kita masuk dalam pembahasan pertama, yaitu arti tanggung jawab. Dalam kata bertanggung jawab terkandung dua kata yang penting, yaitu tanggung dan jawab. Dalam bahasa Inggris, kata tanggung jawab diterjemahkan menjadi responsibility yang dibentuk dari dua kata, yaitu respond dan ability, yang masing-masing berarti jawaban dan kemampuan. Dengan kata lain, di dalam kata responsibility terkandung makna kemampuan untuk menjawab kepada orang lain atas akibat yang ditimbulkan oleh tindakan kita. Di sini kita melihat ada kesamaan makna kata responsibility dengan tanggung jawab. Dalam bahasa Indonesia, keduanya sama-sama menuntut kemampuan dan kesediaan seorang untuk menanggung akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Berikut kita akan membahas tentang tanggung jawab dan kedewasaan. Kedewasaan dapat dilihat dari tanggung jawab seseorang terhadap apa yang ia kerjakan di dalam hidupnya. Misalnya, pada usia mudanya, setiap orang bertanggung jawab untuk belajar. Mengapa? Inilah waktunya mereka mempersiapkan diri untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar, yaitu menjalani kehidupannya di tengah masyarakat dan berperan dalam menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pembahasan yang berikut yaitu tanggung jawab dalam pembangunan masyarakat. Setiap orang adalah bagian dari kelompok yang lebih besar yang bernama keluarga, dan di setiap keluarga adalah bagian dari masyarakat. Sebagai individu, setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk membangun kelompoknya, yaitu keluarga dan masyarakat. Sebagai orang Kristen, sudah tentu kita mempunyai kelompok yang lain di dalam hidup kita, yaitu gereja. Ini berarti bahwa kita masing-masing terpanggil untuk menyumbangkan peranan kita bagi pembangunan keluarga, gereja, dan masyarakat kita. Dan sumbangan ini tentu sebanding dengan tingkat usia, kedewasaan, dan kemampuan kita masing-masing. Sewaktu kita masih kecil, kita masih lebih banyak menerima bantuan dari orang-orang di sekitar kita untuk bertumbuh dan berkembang menjadi anggota keluarga.
masyarakat, dan gereja yang baik. Namun hal ini tidak boleh berlangsung terus-menerus dengan cara demikian. Pada saatnya kelak kita akan dituntut untuk menyumbangkan peranan yang semakin besar. Nah, berikut tanggung jawab terhadap sesama. Sebagai bagian dari masyarakat kita, semua mempunyai tanggung jawab terhadap sesama. Tuhan Yesus pernah berkata, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberikan aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberikan aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Dalam Matius 25 ayat 35 sampai 36. Nah, ini adalah suatu yang dituntut dari setiap orang, bukan hanya orang Kristen, malah dari ucapan Tuhan Yesus ditampak bahwa sekedar percaya kepada Tuhan itu tidak cukup apabila kita tidak melakukan semua tindakan kepedulian terhadap orang lain. Jadi, kita wajib mengasihi, melayani, menolong orang-orang yang menderita, apapun juga suku, agama, kelas sosial, statusnya di masyarakat, dan lain-lain. Sebab Kristus juga hadir di dalam mereka. Nah, tanggung jawab itu juga diperhatikan oleh Yesus dalam perumpamaannya tentang orang Samaria yang murah hati dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Dalam kisah ini digambarkan bahwa imam dan si orang Lewi tidak memperhatikan kepedulian mereka terhadap penderitaan sesama mereka. Namun inilah yang menarik dari perumpamaan ini. Yesus justru menunjukkan bahwa si orang Samaria yang biasanya diejek dan dihina oleh orang Yahudi mampu memperlihatkan kepeduliannya kepada si korban yang sudah setengah mati dipukul oleh peranyamun. Itulah materi yang saya jelaskan di sini. Saya akan memberikan tugas kepada kalian. Ada 3 tugas. Yang pertama, apa yang menyebabkan Adam dan Hawa saling melepaskan tanggung jawab mereka setelah Tuhan Allah mengetahui bahwa mereka telah melanggar perintah Allah. Yang kedua, buatlah sebuah rencana untuk mengajak teman-temanmu di gereja untuk memperlihatkan kepedulian dan kasih sayang kepada orang lain meskipun kalian tidak mengenal orang itu. Yang terakhir, bagaimana cara untuk menerapkan sikap tanggung jawab dan kehidupan sehari-hari. Terima kasih.